channel Sharing Tulus Kekristenan. Sharing ke-64 dengan topik dosa sodomi versus dosa menolak Injil. Dosa sodomi versus dosa menolak Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Dosa sodomi sangat dimurkai oleh Allah, sehingga kota Sodom dan Gomora dimusnahkan dengan api belerang dari langit. Menolak Injil juga adalah dosa. Bagaimana bisa? Membuat pilihan beragama kok bisa digolongkan berbuat dosa? Dan berapa takaran besarnya dosa ini jika dibandingkan dengan dosa sodomi? Ini menjadi topik kita, topik bahasan kita kali ini. Mari kita bahas lebih dahulu apa saja yang dilakukan oleh orang Sodom dan Gomora. Kemudian bagaimana dengan orang yang menolak Injil? Kok digolongkan sebagai dosa? Bukankah ini kebebasan setiap orang memilih agama sesuai dengan keyakinannya? Ya, kalau dipandang dari sudut manusiawi, tapi kalau dipandang dari sudut Allah, tidak demikian. Mari kita bahas. Kejadian 19:24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. 25. Dan ditumbang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota dan tumbuh-tumbuhan di tanah. Tidak ada seorang pun yang hidup benar di kedua kota itu, termasuk Lot dan istrinya serta kedua anak gadisnya, 4 orang ini. Semuanya bermental bobrok, khususnya di bidang seks. Namun Lot sekeluarga dilepaskan oleh Allah dari pemusnahan itu, oleh sebab Allah mengingat Abraham, orang beriman itu. 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menumbang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditumbang balikkan itu. Bagaimana keberadaan mental orang-orang kota Sodom dan Gomora bisa disebut amoral? Apa saja yang mereka lakukan? Bagaimana sih? Ke-1, penduduk kota Sodom. Kita periksa bagaimana amoralnya penduduk kota itu. Ketika Lot kedatangan 2 orang tamu pria yang rencananya bermalam di rumah Lot yang adalah kemenakan Abraham, datanglah orang-orang lelaki dari kota itu mengepung rumah Lot untuk memakai, tanda kutip, kedua tamu laki-laki yang berniat bermalam di rumah Lot. Kejadian 18 ayat 3. Tetapi karena Lot sangat mendesak mereka, yaitu 2 orang asing yang berkunjung ke kota Sodom ini, yang sesungguhnya adalah malaikat Tuhan, singgahlah mereka, 2 orang ini, dan masuk ke dalam rumahnya Lot. Kemudian Lot menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. 4. Tetapi sebelum mereka tidur, Lot dengan Lot sekeluarga dengan 2 tamunya ini tidur, orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, orang lelaki semua di seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, lebih hebat lagi, datang mengepung rumah itu. Untuk apa? Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Dari ayat berikutnya, kita bisa menyimpulkan bahwa arti kalimat supaya kami pakai adalah mereka mau mempergunakan kedua orang lelaki tamu Lot ini sebagai pemuas nafsu homoseks laki-laki dengan sesamanya laki-laki. Sekarang juga terjangkit lagi. Mbak sering menerima itu dari Facebook atau apa, itu mau berteman tahu-tahu kemudian dia mengirim gambar yang tidak senonoh. Tapi gambarnya ya kalau perempuan gitu ya masih logik lah. Kalau gambar perempuan, ini gambar cinta laki-laki, aduh bodoh. Tuhan, minta ampun. Oh my God, katanya orang bule.
menjijikkan. Satu ya. Kedua, Lot sendiri. Bagaimana sikap mental Lot sampai tergolong amoral? Ayat 6, lalu keluarlah Lot menemui mereka yang mengepung rumah itu ke depan pintu. Tetapi pintu ditutup di belakangnya. Jadi Lot menghadapi masa. 7, dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat kepada tamunya itu tadi. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki, masih gadis. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu. Berbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, orang-orang yang tamunya tadi 2 orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Ini kata Lot. Lot merelakan 2 anak kandungnya sebagai sasaran pengganti nafsu seks orang banyak. Kita bisa melihat betapa aneh dan sadisnya Lot ini. Masa dia sebagai seorang ayah menawarkan 2 anak gadisnya kepada orang banyak untuk diapakan saja sebagai pengganti pemuas nafsu homoseks yang sasaran semula adalah 2 orang tamu lelakinya itu. Sungguh bobrok Lot ini. Sesungguhnya dia harus ikut dibakar. Tetapi oleh sebab Allah mengingat Abraham, dia dibawa keluar dari kota itu oleh 2 orang malaikat yang menampilkan diri sebagai 2 orang laki-laki tamu Lot tadi. 29, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkannya itu. Jadi Lot jelas bobrok. Bagaimana anak gadisnya diserahkan kepada orang banyak? Nggak masuk akal, saya nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Hewan aja nggak mau. Nggak mau. Dia melindungi. Seperti gajah dia melindungi anak-anaknya. Anak cucunya lagi. Ketiga, istri Lot. Kan 4 yang kita... 5, penduduk Lot. Kemudian istri Lot. Istri Lot juga sama bobroknya oleh sebab dia melanggar pesan 2 orang malaikat Tuhan, jangan menengok ke belakang. Namun dia tetap menengok ke belakang. Mengapa? Ini logika kan? Dia merasa berat meninggalkan kota bejat itu. Kalau tidak berat dia tidak mau nengok belakang dong. Dia suka akan kerusakan moralitas seks itu. Suka hatinya. Maka dia berubah menjadi tiang garam. Kisah ini sering kita dengar sewaktu kita masih sekolah minggu. Tapi tidak terbuka. Katanya dulu, jangan mengingat masa lalu. Bukan masa lalu ini, masa lalunya ya ini. Sodom ini. Dia berat meninggalkannya. Dia nengok. Dia menikmati dosa itu. Tetapi istri Lot, 26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, mengikuti Lot menuju ke kota Zoar. Kota Zoar itu dekat Sodom dan Gomora. Lari ke situ. Malaikat bilang, larilah ke sana. Sebelum aku menurunkan hujan api belerang. Jadi mereka berempat lari ke sana. Ya lari. Jalanlah. Kalau lari ngos-ngosan, tidak kuat ya 2-3 orang perempuan ini. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, mengikuti Lot, menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Istri Lot brengsek juga. Keempat, hati yang diperiksa. Sebelum memang tidak ada kejadiannya, kenyataannya belum ada, tapi hati karena dia nengok ke belakang. Keempat, 2 anak perempuan Lot. Bagaimana? Semula yang ditarik keluar dari kota Sodom Sodom itu adalah 4 orang. Lot, istri Lot, dan 2 anak gadisnya. Tetapi karena istri Lot menjadi tiang garam, istri Lot, ibu daripada 2 anak perempuan ini, menjadi tiang garam, maka mereka sisa 3 orang yang selamat.
Lot beserta 2 orang anak perempuannya. Mereka bertiga disuruh oleh kedua malaikat Tuhan itu lari ke kota Zoar sebelum api dari langit diturunkan membakar kota Sodom dan Gomora. Pergilah mereka ke sana dan berencana tinggal di kota Zoar ini. Tetapi karena Lot takut kepada penduduk kota Zoar, kemungkinan penduduk kota Zoar ini benci kepada kebejatan penduduk kota Sodom. Karena kota Zoar tidak dibakar oleh Allah. Berarti kota yang baik. Maka Lot bersama kedua anak perempuannya lari dari kota Zoar itu, keluar. Orang-orang yakin benci karena takut. Kenapa takut? Ya karena ada sesuatu yang bertentangan tentu. Dan tinggal bertiga di sebuah goa. Lari ke pegunungan dan tinggal di sebuah goa. 3 orang, ayah, 2 anak perempuan. Kejadian 19 ayat 30. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia di dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kedua anak gadis Lot ini pun memiliki moral yang bobrok, sehingga punya ide yang tidak pernah timbul pada benak orang yang beribadah kepada Allah. Nggak pernah timbul. Pikiran mereka pendek, praktis saja seperti hewan. Mereka berupaya mempunyai keturunan dengan tidur dengan Lot ayah mereka. Hewan kan gitu. Ayahnya ya tiduri anaknya. Mungkin cucunya lagi ditiduri lagi, beranak lagi. Itu hewan. Ayam kita lah, perhatikan. Ayam atau anjing kita lah, atau kucing kita. Begitu, itu hewan. Kejadian 19:31. Nanti kita lihat ini kebejatan ini bagaimana. Kebejatan 2 anak perempuan ini. Kejadian 19:31. Kata kakaknya kepada adiknya. Kakaknya yang tua bilang kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Sesungguhnya mereka mengerti bahwa dunia ini bukan hanya Sodom dan Gomora saja. Mereka mengerti bahwa di seluruh bumi, di seluruh dunia ini ada negeri-negeri lain. Bahkan gua yang mereka tinggali itu saat itu berada di dekat kota Zoar yang pernah dikunjungi kan. Tapi mereka karena takut, mereka keluar. Pasti banyak orang laki-laki dong di sana. Masa dia berpikir tidak ada laki-laki yang menghampiri dia? Tapi pikirannya adalah karena di dalam gua saja. Ya, itu kata dalam tempurung. Karena tidak mengenal Allah yang menguasai seluruh muka bumi ini. Nah, bahkan gua yang mereka tinggali saat itu berada di dekat kota Zoar. Pastilah banyak orang laki-laki di situ. Namun mereka tidak berpikir kekuasaan Allah itu bisa mempertemukan mereka dengan suami mereka masing-masing. 32. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Alasan mereka sekarang menyambung keturunan dari ayah kita ini kan tidak masuk akal sehat. Rencana semula adalah keinginan yang alami, natural. Seorang perempuan kepingin punya anak. Yang ingin punya anak. Nah, alami. Semula mereka katakan, tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita. Seperti kebiasaan seluruh bumi. Ini alami. Kepingin punya jodoh. Satu. Karena Adam, Hawa kepingin punya Adam itu satu saja. Tetapi karena frustrasi, tidak punya pengharapan kepada Allah. Kan dia melihat di dalam gua itu aja. 3 orang ini laki-lakinya ya bapaknya sendiri. Timbullah rencana mereka masing-masing tidur dengan Lot, ayah mereka. Mereka tahu bahwa rencana ini adalah perbuatan yang tidak benar, tidak alami. Maka mereka memberi Lot minum anggur sampai tidak ingat siapa-siapa dan tidurlah mereka dengan Lot ayah kandung mereka. 33. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. 34.
Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Maksudnya minum anggur lagi. Tadi malam sudah, sekarang lagi. Masuklah engkau tidur dengan dia. Adik, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pikiran bodoh, pikiran hewan. Sekarang bagaimana dengan perbuatan menolak Injil bisa digolongkan sebagai perbuatan yang takaran dosanya lebih berat daripada dosa yang menjijikan tadi, yang baru saja kita baca. Lebih berat, menolak Injil bisa digolongkan sebagai perbuatan yang takaran dosanya lebih berat daripada dosa Sodom yang begitu buruk. Orang yang menolak Injil biasanya membandingkan dirinya sebagai orang yang baik-baik, orang yang beribadah. Dia tidak tahu siapa yang disembah. Tidak seburuk orang Sodom. Aku orang beribadah kok. Mari kita periksa bagaimana pendapat Allah yang menampil sebagai Pak Yesus. Allah menampil sebagai Pak Yesus. Lukas 13 ayat 1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea. Ya, ini murid-muridnya ini. Membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi orang-orang Galilea ini mempersembahkan korban di rumah Allah ini. Mempersembahkan korban menyembelih kambing domba. Tapi ditangkap oleh Pilatus, disembelih, dicampurkan darahnya. 2. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Sangkamu, ini yang ngajak gosip Tuhan Yesus. Sangkamu dosanya orang yang disembelih ini lebih besar dosanya daripada dosa orang Galilea yang tidak disembelih oleh Pilatus yang ada di rumah yang baik-baik. Karena mereka mengalami nasib itu, karena mereka disembelih, dosanya lebih besar. 3. Tidak, kataku kepadamu. Tidak lebih besar. Yang mengalami dosa, yang mengalami nasib begini tidak lebih besar dosanya. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi Pak Yesus atau Tuhan yang menampil sebagai Pak Yesus ini mengingatkan bahwa kita masing-masing harus memeriksa diri, bertobat. Bagaimana bertobat? Bertobat tidak bertobat tidak akan menghapus dosa. Tidak. Dosa itu sendiri dihapus oleh darah Yesus Kristus. Jadi jika sekarang kita datang kepada Tuhan Yesus, sekarang Tuhan Yesus kan ada di sorga, terus kita datang. Ini bukan ilustrasi. Karena berdasarkan ayat tadi. Lukas 13 ini. Jika sekarang kita datang kepada Tuhan Yesus yang ada di sorga dan bertanya pendapat beliau atas nasib orang-orang Sodom, bagaimana Tuhan nasibnya orang-orang Sodom ini? Pastilah beliau akan menjawab seperti ini tadi. Seperti orang Galilea yang mengalami disembelih dan darahnya dicampur dengan darah domba persembahannya itu tadi. Pasti beliau akan menjawab, kau sangka dosa-dosanya orang Sodom dan Gomora lebih besar daripada dosa kamu sekarang ini, sehingga mereka dimusnahkan dengan api belerang dari langit? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Orang yang menolak Injil harus bertobat dari dosa menolak anugerah Allah, yaitu keselamatan di dalam korban Pak Yesus yang tidak berdosa di atas kayu salib itu. Harus bertobat, ini dosa. Ya, barang siapa percaya, dia akan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau yang menolak, ya binasa. Itu kan, itu otomatis. Jika tidak, mereka akan dibinasakan seperti orang Sodom dan Gomora. 23. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai sekarang. Artinya, orang-orang Sodom dan Gomora yang demikian amoral, menjijikkan, masih punya pengharapan bisa diselamatkan jika seandainya
mereka mendengar ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui para hamba Tuhan yang sekarang terjadi. Kenyataannya mereka tidak pernah mendengar. Itu orang Sodom dan Gomora tidak pernah mendengar. Kan 2000 tahun sebelum Pak Yesus lahir di dunia. 2000 tahun, zaman Abraham 2000 tahun. Kenyataannya mereka tidak pernah mendengar tentang keselamatan di dalam korban Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Jadi mereka ya nggak tahu, ya dibakar. Nggak tahu apa-apa. Sebaliknya orang-orang zaman sekarang, zaman now, katanya orang-orang muda pakai tulisan bilang zaman now. Ya udahlah, Mbak ikut aja. Orang-orang zaman sekarang yang menolak Injil tidak punya harapan bisa selamat dari hukuman Allah. Sama sekali tidak ada harapan. Karena mereka sudah mendengar, tapi tidak mau. Tapi mereka menolak untuk diselamatkan. Menolak untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyerahkan nyawa di atas kayu salib bagi semua orang. Tidak ada keselamatan. Karena yang lain kan teori. Begini, begitu, begini. Ini fakta. Kita diselamatkan oleh sebuah perbuatan Allah. Perbuatan Allah yang mengambil alih hukuman kita. Manusia jatuh ke dalam dosa karena gagal melakukan perintah hukum Taurat oleh karena kelemahan daging. Telah dilakukan oleh Allah, Roma 8 ayat 3 ini. Telah dilakukan oleh Allah. Apanya? Hukumannya. Telah diambil alih hukumannya oleh Allah. Hukuman kita ini umat manusia. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging. Dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Yang serupa dengan daging. Yang dikuasai dosa karena dosa. Dikuasai dosa karena dosa. Dosanya Bapak Adam. Daging kita dikuasai dosa. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Yesus Kristus anak Allah itu. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Artinya kita selamat, kita digantikan. Nah, tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyerahkan nyawa di atas kayu salib bagi semua orang. Semua orang, kalau mati, bukan. Kalau mau. 24, aku berkata kepadamu pada waktu penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Tanggungan negeri Sodom itu lebih ringan daripada tanggungan mereka yang menolak Injil. Tuhan Yesus Kristus memberi perintah di Matius 5:44, kasihlah musuhmu. Musuh pribadi, bukan musuh negara. Tetapi kepada orang-orang yang menolak Injil keselamatan, kita diberikan perintah, kebaskan debu mereka yang melekat di kaki kita. Kebaskan. Terjemahkan sendiri. Ini ayat kitab suci, ayatnya Tuhan Yesus Kristus. Kepada musuh pribadi kasih. Sama seperti Allah mengasihi orang yang benar, memberikan matahari kepada orang yang benar dan kepada orang yang tidak benar. Kita disuruh mengasihi orang yang baik kepada kita, yang mengasihi kita, dan kepada orang yang tidak mengasihi kita, alias musuh kita. Kita disuruh mengasihi. Kita tidak bisa mengasihi orang, mengampuni orang lain, kalau kita tidak menerima pengampunan itu dari Tuhan. Tidak bisa. Karena kita ini dagingnya ya naturalnya seperti Mbak ini kan harimau atau singa lah, singa jantan apa singa betina lah. Tapi sekarang kan sudah jadi singa sirkus. Kalau dulu Mbak tidak bisa, kalau menurut daging tidak bisa mengampuni orang. Sudah kuampuni kok. Sebelum Anda minta maaf, saya sudah maafkan. Tidak bisa, maafkan sampai di dalam hati. Tidak bisa, karena daging kita ini daging hewan, sama dengan hewan. Maka dari itu Tuhan bilang, hendaklah engkau dilahirkan kembali. Kalau Mbak dulu, kalau berkelahi, kalau pakai tangan, pakai batu, pakai kayu. Kalau dari muka, aku dari belakang. Tidak bisa memaafkan. Dendam. 30 tahun, Mbak sudah saksikan di video yang lalu. Dendam 30 tahun. Bergumul, Mbak. Tolonglah saya lepas dari ini. Penjajahan dosa. Penjajahan setan iblis. Lewat dendam itu. Akhirnya lepas.
Karena memandang kepada korban Kristus. Iya, aku orang berdosa ya. Pak Yesus mati di atas kayu salib sebelum aku minta ampun. Beliau sudah ampuni saya. Itu perbuatan Allah. Orang nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Orang ini sama dengan hewan. Wah, cuma tidak membunuh anaknya sendiri seperti Lot. Lot kan termasuk membunuh anaknya sendiri. Singa tidak membunuh anaknya. Tidak ngerti, Lot lebih rendah. Lukas 10:10. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, ini pesan kepada para penginjil, dan kamu tidak diterima di situ, tidak terima. Oh, kami tidak menerima menginjil. Oh, nama Yesus, tidak bisa. Sampai sekarang, ini pesan ini, Pak Yesus sudah berapa tahun? 2024 tahun. Tapi beliau kurangi 30 tahun. Mulai pelayanannya umur 30 tahun mulainya. 2024 tahun ini dikurangi 30 tahun. Ini perintah ini. Memberitakan Injil. Sampai sekarang kalau orang membawa nama Yesus, orang alergi. Tidak suka. Mbak ini kan ya bersahabat di tengah-tengah masyarakat. Ya, Mbak ya ucapkan ya berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, sekeluarga ya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan! Saya tidak mau diberkati dalam nama Yesus. Nama itu tidak mau. Dia alergi. Menyebut nama Yesus Kristus, saya alergi. Balik, Mbak. Kiranya kutuk Allah jatuh atas kamu. Di dalam nama Yesus Kristus. Jangan dia kutuk dong. Berarti mereka ini percaya nama Yesus itu mengandung kuasa nama Allah. Kalau mereka tidak percaya, mereka tidak ketakutan dikutuki. Coba, saya kutuki kamu dalam nama Bagio Bahagia. Orang tertawa, tanya kamu. Orang begini kamu. Karena nama Bagio Bahagia ini tidak ada kuasanya. Jadi kutuk ini tidak ada berlaku. Tapi nama Yesus berkuasa. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Bahaya. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Sudah meninggalkan kota itu, kemudian masih ada debu yang melekat di kakinya dan mungkin di badannya juga ya. Diapain? Dicuci, di laundry segera. Kami kebaskan di depan kamu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Supaya bilang begitu. Artinya di dalam kekerasan ini, perkataan ini, ada kasih Allah sebetulnya kami bawakan. Ketahuilah ini, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan ini adalah keselamatan yang dari kerajaan Allah. Ya, mengapa kau tolak itu? 12. Aku berkata kepadamu pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu, daripada kota yang orang-orangnya menolak Injil. Kesimpulan bahasan kita adalah orang-orang berdosa sebejat apapun seperti orang Sodom dan Gomora yang masa lalunya kelam, yang tidak jelas ibu bapaknya, sehingga dia minder, merasa rendah diri di tengah-tengah masyarakat, masih punya harapan diselamatkan di dalam korban Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar, untuk orang berdosa. Jadi kalau ada orang-orang yang demikian yang memiliki masa lalu yang kelam, gelap, tidak usah gelisah. Datang kepada Yesus. Datang padahu. Yesus mau berikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang padahu. Tetapi orang-orang yang menolak Injil keselamatan tidak punya harapan sekecil apapun untuk selamat. Sebab telah menolak keselamatan itu sendiri yang dianugerahkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Pak Yesus, mati disembelih di atas kayu salib, menggantikan hukuman kita. Tidak ada keselamatan
selain di dalam Yesus Kristus. Sampai di sini dulu, Mbah mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani serta ekonomi berkecukupan dari sorga kepada para penonton video ini serta keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang maha kudus, nama yang maha kuasa, baik di bumi maupun di sorga. Amin. Jika berkenan langganan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like atau jempol yang ke atas. Jika ingin menolong keluarga atau teman-teman, bagikanlah video ini kepada mereka. Sampai jumpa besok, insya Allah kita pasti bisa jumpa kembali. Kirimlah, bikinlah komentar yang dahsyat, koreksi Mbah atau apresiasi Mbah. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa besok, insya Allah. Shalom.